Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai responsi praktikum uji stabilitas. Praktikum uji stabilitas ini adalah praktikum terakhir dari serangkaian praktikum di mata kuliah farmasi fisik. Ya, meskipun terakhir, tapi uji stabilitas ini memiliki kesulitan yang lumayan karena ada banyak hitungan di dalam melakukan praktikum ini. Nah, tujuan percobaan atau praktikum adalah yang pertama menentukan tingkat reaksi atau order reaksi pengukuran suatu zat. Lalu yang kedua menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas suatu zat dan menggunakan data kinetika kimia untuk memperkirakan stabilitas suatu zat. Ya, jadi kita harus tahu dulu apa sih definisi dari stabilitas itu. Ya, karena kan kita ingin mempraktikumkan tentang uji stabilitas. Jadi kita harus tahu stabilitas itu apa. Definisi dari stabilitas yaitu kemampuan suatu produk untuk bertahan dalam batas yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan yang tetap mempunyai sifat dan karakteristik, meliputi kimia, fisika, mikrobiologi, terapi, dan toksikologi yang sama dengan pada saat sediaan tersebut dibuat. Ya, jadi stabilitas ini kan berasal dari kata stabil ya, dia stabil. Stabil itu berarti dari proses pembuatan sampai penyimpanan dan juga penggunaan, sifat dan karakteristiknya itu sama. Intinya seperti itu. Jadi dia dikatakan stabil itu seperti itu. Dari awal pembuatan sampai dikonsumsi oleh pasien, sifat dan karakteristiknya itu sama. Nah, sifat dan karakteristik itu meliputi sifat kimia, sifat fisika, sifat mikrobiologi, terapi, dan toksikologi. Itu ya. Oke, itu definisi dari stabilitas. Nah, pada praktikum ini yang akan kita tentukan adalah pengaruh suhu terhadap stabilitas asetosal. Ya, jadi bahan obat yang akan kita uji stabilitasnya di sini yaitu asetosal atau asam asetil salisilat. Nah, yang kedua yang kita lakukan atau yang kita tentukan adalah tingkat reaksi dan konstanta kecepatan reaksi sehingga usia guna atau T90 dapat dihitung. Nah, apa sih definisi lagi? Nah, ini ada apakah definisi dari usia guna? Nah, ini ada istilah lagi ya yang mungkin kalian baru dengar. Nah, usia guna atau T90 itu berarti waktu yang dibutuhkan untuk dari suatu zat itu, dia itu sisa zatnya itu adalah 90%. Kalau dia tidak stabil berarti kan ada yang hilang. Nah, yang hilang itu berarti kalau misalnya T90, yang hilang adalah 10%-nya. Jadi T90 itu waktu yang dibutuhkan suatu zat, di mana zat yang tersisa itu adalah sebanyak 90%. Zat sisa degradasi itu adalah sebanyak 90%. Berarti yang hilang adalah 10%. Itu. Kita akan menghitung usia guna atau nama lainnya yaitu shelf life. Ya, itu T90. Nah, dari T90 nanti kita bisa memprediksi expired date dari suatu produk. Jika kita sudah mengetahui usia guna dari suatu zat, nah kita bisa tahu nanti expired date-nya itu berapa. Kita bisa expired date yang ditulis di kemasan-kemasan, nah itu biasanya berasal dari shelf life-nya itu, ya, dari uji stabilitas. Nah, untuk uji stabilitas ini, alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan, ini ya, ada beker gelas, batang pengadu, dan lain-lain, ada spektrofotometer UV vis, lalu bahannya yaitu natrium salisilat, asetosal, ya, bahan aktifnya, etanol, dan air suling. Nah, pada praktikumnya, uji stabilitas ini dia jurnal kering ya, jadi kita tidak mempraktikumkannya, ya. Jadi di lab pun kita juga hanya menghitung, tidak melakukan praktikum. Oke. Nah, asetosal sendiri dia itu bisa mengalami reaksi hidrolisis. Hidrolisis otomatis kalau ada hidrolisis berarti reaksi terhadap air ya, hidrolisis pecah. Jadi dia pecah karena reaksinya dengan air. Aspirin ya, nama lain dari asetosal atau asam asetil salisilat itu kan aspirin ya.
Nah, aspirin ini ketika bereaksi dengan air, dia akan terpecah menjadi asam salisilat dan juga asam asetat. Nah, dari reaksi dari aspirin menjadi asam salisilat ini, kita bisa mengetahui stabilitas atau shelf life dari aspirin. Tuh. Reaksinya seperti ini ya. Jadi, reaksi hidrolisis aspirin. Nah, untuk mengetahui atau untuk menghitung stabilitas dari asetosal, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung regresi dari larutan baku, sama seperti yang telah kalian lakukan pada praktikum kelarutan dan juga disolusi. Yang pertama dilakukan adalah menghitung regresi dari larutan baku atau persamaan regresi linearnya berapa, persamaan baku regresinya itu berapa. Nah, di sini larutan baku yang digunakan adalah natrium salisilat, ya, natrium salisilat pada panjang gelombang 540 nanometer. Di sini sudah diketahui kadarnya, kadar dalam ppm setelah dites berapa, dan juga absorbannya berapa. Ya, kalau kadar itu berarti simbolnya yaitu X ya, jangan lupa, sedangkan absorban yaitu Y. Nah, dari larutan baku ini kalian harus hitung A, B, dan juga R-nya, regresinya berapa. Nah, nilai A dan nilai B nanti kalian bisa masukkan ke dalam persamaan regresi linear ini, sehingga nanti kita bisa mengetahui Y sama dengan BX plus A-nya itu berapa. Ya, jangan lupa cara untuk menghitung regresi linear ya. Jadi diingat-ingat lagi caranya seperti apa. Kemarin menggunakan kalkulator saintifik. Jika sudah diketahui persamaan regresinya berapa, nah kita lanjut ke penentuan pengaruh suhu terhadap stabilitas asetosal. Nah, ini di tabel 2 ini kita sudah mendapatkan hasil pengamatan. Hasil pengamatan seperti ini hasilnya. Nah, kalau kita melakukan uji stabilitas, nah kita harus mengetes atau menguji bahan aktif itu pada beberapa suhu yang ekstrim, gitu ya. Jadi suhunya itu dibuat ekstrim, dibuat tidak pada suhu ruang, gitu ya, suhu ekstrim. Untuk apa? Untuk mengetahui kuat atau tidak si asam asetil salisilat itu pada suhu 40, 50, 60 itu kuat atau tidak, terdegradasinya itu berapa ppm nanti yang akan terdegradasi atau kadar yang tersisa itu berapa ppm. Jadi kita harus mengetes ketika dia disimpan pada suhu 40 derajat, ketika dia disimpan pada suhu 50 derajat atau 60 derajat. Nah, itu nanti degradasinya itu berapa kadarnya itu. Kita harus uji pada suhu yang ekstrim ya. Ini kita uji pada 3 suhu ini ya. Nah, pada 3 suhu ini kita uji juga pada waktu tertentu, yaitu menit ke-0. Menit ke-0 kita uji, lalu menit ke-30, menit ke-45, dan juga menit ke-60. Nah, setelah kita uji absorbannya, didapatkan hasil seperti ini ya. Diuji absorbannya pada panjang gelombang 540 itu ya, 540 nanometer, hasilnya seperti ini. Pada suhu 40 derajat, menit ke-0 hasilnya adalah 0,0075 ya absorbannya, dan lain sebagainya. Ini ya 40 menit ke-30, menit ke-45, dan menit ke-60. Ini absorban, hasil absorbannya ketika diuji menggunakan spektrofotometer. Nah, ternyata hasil absorbannya seperti ini. Nah, hasil absorban ini untuk apa? Untuk menghitung kadar. Nah, karena kita menggunakan larutan bakunya yaitu natrium salisilat, berarti yang terbaca di absorban ini adalah kadar dari asam salisilatnya. Ya. Jadi kadar dari degradannya, ya. Degradannya tadi kan menjadi asam salisilat dan juga asam asetat, gitu kan ya. Jadi ini adalah absorban untuk kadar degradannya yaitu asam salisilat. Nah, diketahui kadar awal pada masing-masing suhu adalah 230 ppm. Kadar awal yang dimaksud ini berarti kadar asam asetil salisilat atau kadar asetosalnya, itu 230. Sedangkan di sini adalah asam salisilatnya, ya, degradannya. Nah, udah.
Ini itunya ya, prosedurnya. Yang pertama, menghitung kadar asam salisilatnya dengan memasukkan data absorban Y ke dalam persamaan regresi larutan kurva baku. Jadi kan tadi yang di sini adalah asam salisilat. Nah, untuk menghitung X-nya atau kadar asam salisilatnya berapa, kita masukkan Y ini ke dalam persamaan regresi linier yang sudah didapat sebelumnya. Paham ya? Jadi kita masukkan 0,0075 ini sebagai nilai Y-nya. B dan A kan sudah dapat ya, B dan A sudah dapat, kemudian Y-nya ini dari sini 0,0075, 0,0155. Nah, kemudian kita bisa dapat X-nya. X ini adalah kadar asam salisilat. Nanti kita bisa menulisnya di sini. Apa namanya? Derajat 40 derajat Celcius, menit ke 0. Jadi absorbannya ambil dari sini. Lalu 40 derajat pada menit ke 30. Nah, absorbannya ambil dari sini, kita masukkan X-nya nanti di sini. Satu-satu ya. Di sini asam salisilatnya di sini, ya X-nya di sini. Nah, asetosal di sini adalah asetosal yang masih utuh. Jadi dia masih belum bereaksi itu berapa. Kalau misalnya degradannya adalah X-nya ini adalah 10 ppm gitu ya. Nah, kita bisa menghitungkan asetosal utuhnya itu berapa. Dari mana? Dari sini kan kita sudah mengetahui awalnya itu berapa ppm. Kadar asetosal awal adalah 230 ppm. Jika awalnya 230, berarti untuk menghitung asetosal utuh yaitu 230 dikurangi X. Misal di sini tadi 30 ppm, berarti 230 dikurangi 30 ppm, sama dengan 200 ppm asetosalnya. Jadi semuanya dikurangi dari 230 ya. Misal di sini hasilnya 20 ppm. Jadi 230 dikurangi 20 ppm dan seterusnya. Pada suhu 50 derajat Celcius juga sama ya. 230 dikurangi hasil asam salisilatnya. Sama 60 derajat Celcius juga. Jadi menghitung asam salisilat ini berasal dari absorban ini dimasukkan ke dalam persamaan regresi ini menghasilkan kadar asam salisilat. Setelah kadar asam salisilatnya dihitung, kalian hitung kadar sisa atau asetosal utuhnya berapa dengan cara 230 ppm dikurangi kadar asam salisilat. Dihitung satu per satu. Itu. Sudah ya, paham sampai sini ya, jelas. Kemudian kita lanjut. Nah, selanjutnya kita melakukan penentuan tingkat reaksi atau order reaksi dengan membuat grafik hubungan. Nah, tingkat atau order reaksi ini fungsinya untuk apa? Fungsinya nanti itu untuk mengetahui jenis reaksinya nanti ikut order 1, order 0, order 2, atau order berapa gitu. Nah, penentuan misalnya order 1 atau order 0 nanti pengaruhnya di mana? Pengaruhnya ke rumus. Rumus untuk menghitung T90. Nah, berbeda order itu berbeda rumus yang digunakan. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu dia mengikuti order berapa reaksinya itu ya. Caranya gimana melakukan penentuan order reaksi itu? Caranya kita dengan membuat grafik. Grafik antara yang pertama. Yang pertama antara waktu dengan log kadar. Nah, jadi sumbu X-nya adalah waktu ini ya. Waktu dan log kadar. Kadar asetosal utuh ini ya. Jadi kadar A-X-nya. Tapi harus di-logkan terlebih dahulu. Jadi kadarnya tadi itu, yang ini, asetosal ini harus di-log dulu. Log kadar sisa ya. Nah, ini untuk yang order 1. Nah, jika ternyata kalian setelah membuat grafik, hasilnya itu garisnya seperti ini, lurus ke bawah, nah berarti dia mengikuti order 1. Tapi ketika dia misalnya naik ke atas seperti ini, ya berarti dia tidak mengikuti order 1. Kita coba, misal kita buat hubungan antara waktu dengan kadar asetosal utuh. Jika yang tadi ini log kadar, nah sekarang yang kadar. Nah, ini waktu, sumbu X-nya ya tetap. Nah, ini sumbu Y-nya kadar. Nah, jika nanti hasilnya ternyata grafiknya itu naik ke atas seperti ini, berarti dia mengikuti order 0.
Ya, jika grafiknya turun, berarti dia tidak mengikuti order 0. Nanti dari hasil percobaan ini, nanti ordernya adalah salah satu dari order 0 atau order 1. Ya, jadi kalian coba semuanya antara order 1 dan order 0 dengan 3 suhu ini. Jadi ada 3 suhu kan ya, 40, 50, dan 60. Nah, 40, 50, 60 kan ada kadarnya sendiri-sendiri. Nah, kadarnya sendiri-sendiri berarti juga ada grafiknya sendiri-sendiri. Nah, kalian gambar di kertas milimeter block. Untuk yang suhu 40, 50, dan 60 order 1 gambarnya seperti apa, dan order 0 gambarnya seperti apa. Nah, nanti perbedaannya ada di sini, slope ini ya, slope atau kemiringan, atau jika disimbolkan slope itu yaitu B. Persamaan regresi kan ada A dan B ya, ada regresinya R. Nah, slope itu B-nya. Kalau slope ini atau B sama dengan minus K dibagi 2,303, berarti untuk menghitung K, nah K ini adalah, nah ini yang penting untuk menghitung T90 ini K-nya ini. Jadi untuk menghitung K, berarti slope dikali 2,303. Karena ini ada minus, berarti juga minus slope dikali 2,303, atau minus B dikali 2,303. Tetapi kalau misal dia mengikuti order 0, nah ini lebih simpel rumusnya. B sama dengan K gitu aja. Jadi slope-nya itu sama dengan K. Nah, oke lanjut ya. Nah ini, jika misalnya dia mengikuti order 1, nah rumus K dari order 1 tadi kan berapa? Dari sini. Ya, K ini 2,303 kan dikalikan slope ya. Minusnya juga pindah. Jadi minus B dikali 2,303. Itu sama dengan K-nya. Itu jika mengikuti order 1. Nah, tadi kan kalian butuh log ya. Log A minus X untuk menghitung atau untuk menentukan dia order 1 atau tidak. Nah, di sini ada tabel yang disediakan untuk menghitung log A min X. Jadi A min X-nya diambil dari tabel ini. Nah, kalian logkan hasilnya, logkan, di log. Nah, ditulis di sini, di log ya, di log satu-satu, di log biasa. Dihitung dulu saja A min X-nya berapa, setelah itu baru di log ya, itu. Kan ini tadi juga sudah dihitung kan A min X-nya berapa. Setelah itu, kita hitung menggunakan regresi lagi, menggunakan kalkulator lagi. Menghitungnya antara apa dan apa? Antara ini, log A min X dengan waktu. Ya, kan di sini tadi adalah sumbu X-nya adalah waktu, sumbu Y-nya adalah log A min X. Ya, jadi kita hitung, kita masukkan ke kalkulator antara waktu dengan log A minus X untuk menghitung A, B, dan R. Ya, A, B, dan R. Nah, ini sebagai X, log A min X ini adalah sebagai Y, sesuai dengan grafik ini ya. Waktunya adalah sumbu X, log A minus X adalah sumbu Y. Kita masukkan. 40 derajat kita hitung ABR-nya, 50 derajat kita juga hitung ABR-nya, 60 derajat juga kita hitung ABR-nya. Oke. Nah, untuk apa? Nah, untuk apa kita menghitung ABR? Nah, yang digunakan adalah B-nya ini, slope-nya, untuk menghitung K, ya, konstanta kecepatan reaksi. Nah, K ini nanti digunakan untuk menghitung T90 atau shelf life-nya tadi. Nah, kalau order 1 rumusnya kan minus B dikali 2,303 ya. Jadi tinggal ditulis di sini minus B. B-nya ambil dari sini dikali 2,303. Untuk yang 50 derajat juga sama. Minus, B-nya diambil dari sini, dikali 2,03. Untuk yang 60 derajat juga minus, B-nya diambil dari sini, dikali 2,03. Ini untuk order 1. Tapi bagaimana jika dia ternyata mengikuti order 0? Ya, order 0 berarti kan antara waktu dan kadar. Jadi yang kita regresikan bukan antara waktu dengan log lagi, tetapi antara waktu dengan kadar. Jadi ini bukan log A min X nanti ya. Jadi A min X saja jika order 0. K-nya juga berbeda. Nanti K-nya hanya sama dengan B gitu aja. Tidak perlu dikali 2,303. Jadi ini untuk
reaksi yang dia mengikuti orde 1. Oke, kita sudah mendapatkan K pada suhu 40, K pada suhu 50 derajat Celcius, dan K pada suhu 60 derajat Celcius, atau konstanta kecepatan reaksi ya. Oke, lanjut. Nah, setelah itu, kita membuat grafik hubungan antara 1/T dalam kurung derajat Kelvin, dia sebagai sumbu X, dan log K, dia sebagai sumbu Y. Hitung A, B, dan R. Nah, kita persamaan regresi lagi. Jadi udah beberapa kali ya kita tadi menghitung menggunakan persamaan regresi. Yang pertama tadi larutan baku, kita hitung regresinya. Terus yang ini tadi ya, ini kita hitung regresinya. Nah, ini yang kita hitung regresi lagi. Ya, jadi sudah 5 ya. Ya, 5 kali kita menghitung menggunakan regresi. Nah, menghitungnya ini antara sumbu X-nya ini ya, yang saya beri tanda merah, ini 1/T, ini X, yang ini log K, ini sebagai sumbu Y. Log K sebagai sumbu Y, 1/T, ini sebagai sumbu X. Nah, 1/T ini kan ada tandanya, ini suhunya berubah menjadi Kelvin. Berarti dari 40 derajat Celcius, kalau misalnya Celcius ke Kelvin, berarti harus ditambah dengan 273. Jadi 40 ditambah 273. Tapi jangan lupa ini 1/. Ya, jadi 1/, dalam kurung 40 plus 273, tutup kurung. Yang 50 juga 1/, dalam kurung 50 plus 273. 60 berarti 1/60 plus 273, tutup kurung. Ini 1/T, 1/T, 1/T dalam derajat Kelvin. Untuk K, nah K-nya ini kan dari sini tadi, K40, K50, dan K60, kalian salin ke sini, 40, 50, dan 60. Setelah kalian salin, kalian logkan, dilogkan, ditulis di sini. Nah, log K ini nanti sebagai sumbu Y. Kalian hitung lagi, A-nya berapa, B-nya berapa, kemudian regresinya berapa. Ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya. Kalau di kalkulator berarti X, Y, X, Y, M plus, X, Y, M plus gitu ya caranya ya. Tapi tergantung kalkulator kalian masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya ada yang masih bingung atau lupa regresi menggunakan kalkulator, bisa bertanya kepada saya langsung. Oke, lanjut. Kita sudah mendapatkan A, B, dan R ini tadi ya. Nah, untuk apa A, B, dan R? Nah, ini. Untuk menghitung harga K25. K25 ini apa? K-nya sendiri kan konstanta kecepatan reaksi. Ya. Sedangkan 25 ini adalah suhu 25 derajat Celcius. Artinya berarti dia disimpan pada suhu kamar. Ketika disimpan pada suhu kamar kan 25 derajat Celcius ya, sekitar 25 derajat. Jadi kita menghitungnya K25 di sini. Nah, rumusnya adalah untuk menghitung K25 adalah log K25 sama dengan B dikali 1/T plus A. B-nya dan A-nya ini berasal dari sini, yang sebelumnya tadi, A dan B dari sini. Sedangkan 1/T, nah T-nya untuk yang sekarang kan menjadi 25. Berarti kita rubah juga ke Kelvin, jadi 25 plus 273. Jadi 1/T 1/25 ditambah 273. Dikalikan B, setelah itu ditambah A. Nah, itu sama dengan log K25 kan, yaitu masih log K25. Nah, untuk menghitung K25-nya berarti di shift logkan. Hasilnya misalnya 1000 gitu ya. Jadi K25 sama dengan shift log 1000. Itu hasil K25-nya. Nah, K25 ini nanti yang digunakan untuk menghitung T90 ya. T90 atau usia guna atau shelf life tadi. Caranya dengan menghitung, caranya seperti ini rumusnya. T90 sama dengan 0,105 dibagi K25. Ya, K25-nya berasal dari sini. Jadi 0,105 dibagi ini sama dengan berapa? Nah, nanti satuannya T, berarti kita lihat sebelumnya menggunakan apa. Di sini menggunakan menit gitu ya. Berarti di sini juga menit. Berapa menit gitu ya. Kalau K ini per menit ya. Kalau ini adalah menit.
Nah, sudah selesai, kita sudah mendapatkan T90 atau shelf life-nya. Nah, ini adalah hasil akhir dari perhitungan dari awal tadi. Nah, hasil akhirnya itu ini, T90. Hasil yang kita inginkan itu ini, T90. Ya, agak sedikit panjang ya ini penjelasannya, tapi semoga bisa dimengerti, semoga bisa dipahami. Oke, sampai di sini penjelasan saya, responsi saya tentang uji stabilitas. Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa bertanya langsung kepada saya. Saya akhiri responsi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.